Shalom saudara, ada yang pernah bertanya, jika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, lalu mengapa masih harus perlu menjalani proses pengudusan? Bukankah kita sudah ditebus dari segala dosa kita? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas Purpose of Holiness atau tujuan dari pengudusan. Firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini, Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku." Imamat 20 ayat 26. Keselamatan kekal harus melalui proses pembenaran, melalui iman kepada Kristus dan karya Roh Kudus yang menghasilkan kelahiran dan status yang baru sebagai anak Allah serta bebas dari hukuman dosa. Selanjutnya, masuk dalam proses pengudusan menuju keserupaan dengan Kristus dan menghasilkan buah roh. Lalu menerima proses pemuliaan, menerima kuasa untuk memerintah bersama Kristus dalam kekekalan. Ketiga hal tersebut adalah anugerah Tuhan yang harus dialami oleh setiap orang percaya di dalam kehidupannya. Setiap orang yang sudah lahir baru menerima status sebagai manusia baru dan dalam kehidupannya ia akan terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses pembaharuan secara terus-menerus inilah yang disebut dengan istilah pengudusan, yang berarti dipisahkan dari dunia, untuk masuk ke dalam kehidupan yang kudus bagi Allah. Pengudusan ini penting karena Allah lah yang mengehendakinya. Sebagaimana di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Roh Kudus membuat kekudusan bisa dipraktikkan dalam kenyataan kehidupan orang percaya. Pengudusan ini meliputi keseluruhan cara hidup yang berkenan kepada Allah. Pengudusan berasal dari kata Yunani, hagiaso, yang artinya menguduskan atau mengkhususkan untuk tujuan khusus dan kudus. Pembenaran mengandung pembebasan ilahi dari hukuman dosa berdasarkan iman kepada Kristus. Sedangkan pengudusan mematahkan kuasa dosa atas kehidupan kita, sehingga kita bisa kudus dan murni selaku anak-anak Allah. Sebagai manusia yang masih hidup dalam daging, kita tidak bisa menjadi kudus dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena itu ada beberapa hal yang kita butuhkan untuk senantiasa hidup dalam kekudusan. Pertama, kita membutuhkan sumber pengudusan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Kristus telah membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Kematian Kristus tidak hanya memiliki kuasa untuk membenarkan, tetapi juga kuasa untuk menguduskan. Kedua, kita juga membutuhkan firman Allah, karena firman Allah yang menunjukkan jalan yang harus kita tempuh di dalam proses pengudusan. Ketiga, kita membutuhkan Roh Kudus yang menolong kita untuk mampu menjalani proses pengudusan itu. Tidak ada jalan pintas kepada kekudusan, baik jiwa, roh, dan tubuh harus disesuaikan dengan Kristus. Untuk apa orang percaya menjalani proses pengudusan dalam sepanjang umur hidupnya? 1. Memenuhi rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita. 2. Mengenapkan tujuan Kristus mati di kayu salib, yaitu untuk menguduskan dan menyucikan jemaat. 3. Mempertahankan status dan hubungan sebagai anak Allah dan manusia baru. 4. Supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus adalah ibadah kita yang sejati. Dan hanya orang yang murni hatinya akan melihat Allah dan tanpa takut beribadah kepadanya. 5. Memelihara diri dari yang jahat di tengah dunia yang semakin rusak dan mengalami pertumbuhan rohani menjadi semakin dewasa dalam Kristus. 6. Kekudusan mendatangkan perlindungan, berkat, dan pemeliharaan Allah sebagai Bapa. 7. Memiliki kekuatan untuk melawan dosa dan iblis, serta menjadikan kita berfungsi dengan baik untuk kerajaan Allah. Tujuan pengudusan ilahi bagi setiap orang percaya adalah untuk semakin serupa dengan Kristus. Dalam proses ini, kita tidak hanya dipisahkan dari cara hidup dunia, tetapi kita juga diperlengkapi untuk tetap hidup dalam kekudusan sekalipun masih di tengah-tengah dunia.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Salam kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Tuhan mengasihi kita semuanya. Haleluya. Tuhan baik, amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Shakara barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala la 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 barata kala bu. Kami merindukan Engkau Tuhan. Oh Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Shakara la 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 bashe. Terima kasih Yesus, Bapa baik Kamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata Tuhan. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu, jamahan dan lawatan-Mu Tuhan akan kami rasakan Tuhan. Karena Engkau sungguh baik Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau memberikan kesehatan, kekuatan untuk kami Tuhan. Sehingga kami bisa Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Kami bisa melakukan sesuatu yang besar Tuhan. Yang akan Tuhan kerjakan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan memberikan kami hati yang setia Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir Tuhan, kami bisa menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh biudara Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Kau memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Menghibur kami, menuntun kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat kami Tuhan menjauh daripada Engkau Tuhan. Kau tegur Tuhan setiap kami Tuhan. Sehingga kami datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengajari, menuntun kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada saat Engkau membawa setiap kami Tuhan, Engkau akan membawa kami Tuhan memiliki Tuhan. Pada saat kami menyembah Tuhan, kami semakin dekat lagi Tuhan kepada Engkau Tuhan. Engkau disenangkan Tuhan. Dan kami Tuhan dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ibadah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan bukan ibadah rutinitas Tuhan yang kami lakukan Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan setiap kami bisa membuka hati kami bisa menikmati hadirat dan lawatan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Dan kami pulang dari tempat ini ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sepanjang minggu akan datang, Tuhan akan memberikan semangat yang baru bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan bisa membuka hati untuk Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menikmati Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Syakaratatalalalalabaratakalavashe. Syakaramu, Engkau sungguh baik Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta
diam. Katakan kepada Tuhan, Kau layak Tuhan menerima pujian penyembahan dari setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau selalu setiap pagi Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau menaungi kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau mulia Tuhan. Engkau ajaib Tuhan bagi kami Tuhan. Engkau maha besar Tuhan. Engkau maha benar bagi kami Yesus. Engkaulah segalanya. Terima kasih bahwa kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Bahkan roh kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Yes Lord. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Dengan hormat saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan kita, katakan Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Tidak bisa Tuhan kami balas Tuhan, selain kami Tuhan memiliki hati yang setia Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Curahkan Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Yes Lord. Kami menikmati Tuhan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya.
Engkau luar biasa Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bisa Tuhan menyembah, memuliakan Tuhan. Dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang lebih lagi Tuhan. Sehingga semakin sukacita Tuhan kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Abah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Lihat kanan kiri, katakan Engkau luar biasa. Yes, kita adalah anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Semuanya berjiwa muda. Amin. 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 Haleluya. Ayo mari kita sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan. Bila tubuh yang sehat yang Tuhan berikan bagi setiap kita, kita memuliakan untuk Dia. Amin. Di tempat ini gak ada yang jaim-jaim ya teman-teman. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan Bapa kita menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan Bapa kita menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan Bapa kita menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Saya percaya kita semuanya lebih semangat lagi untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin. Tuhan itu maha besar. Biarlah Tuhan yang semakin besar, kita semakin kecil di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya bagi setiap kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa.
kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa bagi kita. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ayo lebih semangat lagi. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan dahsyat bagi kita. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Yes, haleluya. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Ayo mari kita sama-sama melompat untuk Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Bilang sama kanan kiri, engkau telah dikuatkan sama Tuhan. Yes, haleluya. Berikan tepuk tangan lebih lagi untuk memuliakan Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Inilah waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan akan memberikan kami wadah Tuhan, sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembah ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi Tuhan dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yes, Lord Jesus.
setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rabat di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabat di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rabat di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabat, walau 1000 rabat di sisiku, ya Tuhan, kau tetaplah Allah penolong. Kalau penolong kami yang setia Tuhan Yesus. Walau 10.000 rabat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabat, walau 1000 rabat di sisiku, ya Tuhan, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.
Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Inilah sembah kami Yesus, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kau layak Tuhan menerima pujian, penyembahan dari setiap kami Tuhan. Kau sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau begitu setia Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Dan Kau akan Tuhan melindungi kami Tuhan sampai Kau datang kali kedua Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang memanggil Tuhan setiap kami Tuhan, memberikan keselamatan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kau memberikan berkat-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa menikmati Tuhan. Semuanya sungguh dan teramat baik Tuhan Engkau bagi kami Tuhan. Mari, bebaskan roh kita bersama-sama di tempat ini. Imani Tuhan hadir di tempat ini. Percayalah Dia menjamah setiap kita. Oh Yesus Tuhan, puaskan kami Tuhan. Biarlah kalian pulang dari tempat ini Tuhan. Ada semangat dan kemenangan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, beban kami Engkau angkat Tuhan, kesusahan kami Tuhan, Engkau berikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Yes Lord Jesus.
kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan yang tidak habis-habisnya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan lewat karyawan kami Tuhan Pak Heron Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap kami akan duduk diam untuk mendengarkan Tuhan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, urapilah Tuhan setiap kami. Kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan Tuhan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Baik di mana saudara berada, juga melihat di YouTube, diberkatilah kita semua, amin. Dan saya juga baru pulang dari Batam, ya saudara. Saya juga baru dari Kuala Lumpur. Dan saya berdoa supaya gereja Tuhan di sana diberkati, amin. Nah, mereka merindukan saudara kasih dalam Tuhan. Tahun depan supaya ada KKR, ya, kebaktian kesembuhan rohani sana. Batam bermakmur. Kita doakan saudara supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Ya, mereka merindukan hadirat Tuhan dalam doa pujian penyembahan seperti apa yang kita rasakan hari ini. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Perkembangan di jemaat di Batam yang sangat luar biasa, maka kita berdoa terus supaya saudara kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Nah, saudara, kasih dalam Tuhan, Tuhan sampaikan dalam ibadah kedua ini, marilah kita diajak oleh Tuhan selama kita masih diberi nafas kehidupan, kita harus berjuang menjadi Kristen yang sejati. Ayo dong. Nanti upahnya besar loh. Yang di belakang kurang keras. Amin. Haleluya. Saudara sudah berapa kali beribadah? Jadi orang Kristen sudah berapa lama? Sudahkah engkau jadi Kristen yang sejati? Kristen yang berkualitas? Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kristen yang sejati itu melahirkan yaitu Kristen yang setia dan taat. Tuhan menginginkan kita milikilah kesetiaan dan ketaatan. Karena kesetiaan ketaatan itu saudara mahal. Sangat mahal. Kenapa saya katakan mahal? Sebelum kita terbentuk suatu kesetiaan ketaatan kekristenan kita, ujian demi ujian terjadi, gempuran demi gempuran. Ya. Kekristenan kita itu teruji. Apakah engkau di dalam firman Tuhan atau tidak? Nah, kesetiaan ketaatan menjadi Kristen yang sejati atau Kristen sejati bisa melahirkan kesetiaan dan ketaatan. Itu ada di dalam hidupnya, ada firman Tuhan. Ya. Jangan hitung kita tuh bertahun-tahun telah beribadah, seumur hidup kita menjadi orang Kristen tapi tidak setia, tidak taat. Bagaimana kita akan menerima langit yang baru? Bagaimana pintu pertama sudah tertutup, artinya kita mati. Lalu apakah kita akan masuk dalam pintu yang kedua? Itu langit yang baru, surga. Mari kita berjuang sisa hidup kita ini. Amin. Ya, saudara. Semalam saya ada malam penghiburan, ketua kom kita Bapak almarhum Bambang Adipura meninggal usia yang ke-69, saudara, 67 ya, 68 bulan Desember 68. Saudara, ini Pak Bambang almarhum ini setia dan taatnya luar biasa. Dia nggak pernah datang ke saya itu untuk mundur dari pengerja, nggak pernah sama sekali. Dia menjadi orang yang setia dan taat. Di akhir hidupnya dia telah selesai pertandingan perlombaan dengan kemenangan. Nah, Tuhan ingatkan pada saya bahwa kita semua ada di dalam peti di kemudian hari. Ya.
Jadi kalau saudara melihat ada seseorang yang ada dalam peti, adalah kematian untuk jasmani, itu kita juga akan seperti itu. Jangan kita hanya datang, hanya empati saja kepada keluarga yang ditinggalkan. Empatilah dalam diri kita. Ya. Bawalah diri kita menjadi Kristen yang sejati di waktu engkau di dalam peti tidak ada nafas lagi. Ya, jasmanimu mati. Engkau selesai. Ya. Engkau telah selesai pertandingan, engkau telah selesai perlombaan. Engkau mendapatkan satu kehidupan yang baru. Bukan siksaan, tetapi kebahagiaan. Kita ada di surga. Amin. Kita punya Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat. Kita orang yang dipanggil, yang dipilih. Dan Tuhan katakan, kita adalah orang atau kewargaan surgawi. Jadi menangkan kita ini hidup ini. Setialah, taatlah, jangan Kristen yang abal-abal. Kristen yang murahan. Kristen yang dikatakan saudara berkualitas. Ya. Yang teruji, benar-benar teruji. Bukan Kristen yang nggak mau berjuang. Kristen yang mau berjuang. Ya, sampai titik nafas. Ya, saudara telah selesai dalam hidup kita ini. Amin. Maka saudara, Tuhan ingatkan kita. Marilah kita yang masih hidup ini, perhatikanlah gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Janganlah gaya hidup orang Kristen itu serupa dengan orang dunia yang tidak takut pada Tuhan, yang mencuekkan keselamatan. Hati-hati saudara, mungkin saudara selamat dari segala mara bahaya di dunia ini di waktu hidup. Tapi pada akhir hidupnya tidak selamat masuk neraka. Itu tugas gereja, tugas saya sebagai hamba Tuhan. Kita harus ingatkan dalam diri kita semua dan keluarga kita. Sebagai Kristen yang sejati, setia dan taat, tinggalkan cara hidup yang tidak benar. Ya, jangan ikut gaya-gaya hidup orang dunia. Ya, saudara. Berjuanglah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Roma. Dan melalui firman Tuhan juga mengingatkan kita pada siang hari ini. Ya. Kita harus berjuang, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam Roma 12 ayat 1-2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup. Artinya persembahan yang hidup, hidup benar. Amin. Hidup benar, jangan hidup yang kotor. Jangan hidup dalam kematian. Engkau memang gak mati, engkau punya nafas, engkau masih hidup. Tapi di dalam Tuhan, engkau mati. Karena tidak ada firman di dalam hidup kita. Kristen boleh Kristen, tapi mati di hadapan Tuhan. Tidak ada nyawa rohnya. Ya, saudara, gak ada kehidupan. Maka Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat Roma. Persembahkan, katakan. Ya, hidupmu kepada Tuhan. Ya apa? Yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Ya, itulah adalah ibadahmu yang sejati. Kristen yang sejati. Amin. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, firman ada di dalam kita. Saudaraku, kita tahu yang mana kita lakukan, yang mana tidak kita lakukan. Amin. Amin.
Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan yang dahsyat, Bang. Oh, haleluya, haleluya. Ayo kita beribadah yang hidup, persembahkan buat Tuhan. Amin. Ya, saudara. Nah, disinilah kita diingatkan oleh Tuhan. Jangan kita sering ibadah rasa selamat. Pulang ibadah tetap aja berbuat dosa. Marah-marah, berkelahi, kata-kata kotor. Terus apa? Saudara, gosip. Terus apa? Berzina, berselingkuh, mabok, judi. Apa bedanya dengan dunia? Enggak ada teguran dalam diri. Maka itu kita sebagai umat Tuhan dalam ibadah, jangan terikat dengan kebiasaan buruk kita. Seolah-olah saudara kita ke gereja ini enggak ada masalah kok. Ya, saya judi, saya narkoba, saya ini, saya itu, enggak ada masalah. Saya merasakan hadirat Tuhan, enggak ada masalah. Pulang gereja, bikin onar lagi. Itu anugerah Tuhan, saudara, kalau saudara tuh masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berubah, untuk bertobat. Amin. Ya, Tuhan tuh penuh kasih. Kalau orang Kristen jatuh dalam dosa, langsung dihukum sama Tuhan. Waduh, saudara, betapa saudara memalukan. Seandainya satu orang Kristen saja berbuat dosa, bohong, gosip, ya, lagi percabulan, perzinahan, selingkuh, macam-macam. Benjol satu, mukanya benjol. Lalu dosa lagi benjol dua. Itu pasti ketahuan, lu habis berbuat dosa ya. Kemarin benjol lu satu, sekarang 5, jadi 6 dosa lo. Tapi Tuhan tidak menghukum. Tuhan masih memberikan kemurahan. Amin. Engkau pulang, engkau masih menikmati matahari. Ya, engkau masih bernafas. Itulah anugerah Tuhan. Tapi jangan sampai saudara lalai. Ya, kemurahan Tuhan jangan disalahgunakan. Amin. Ya, saudara, jangan sampai hukumanmu kekal selama-lamanya di neraka. Siksaan loh, saudara. Jangan terjadi. Ya, jangan terjadi. Maka kita harus tobat, sungguh-sungguh tobat. Rasul Paulus mengharapkan orang-orang Kristen, marilah persembahkan tubuhnya sepenuhnya kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuh kita ini kepada Tuhan, karena tubuh ini adalah bait Allah. Amin. Maka perilaku kehidupannya akan lebih terarah dan selalu berserah kepada Tuhan. Kalau tubuhmu ya, persembahkan buat Tuhan, karena tubuhnya bait Allah, kau jaga benar-benar, maka hidup sebagai orang Kristen ini terarah dan berserah kepada Tuhan. Oh, enak saudara, siapa lawan kita? Tidak ada. Amin, tidak ada karena terarah. Amin. Dan selalu punya masalah berserah. Kalau udah berserah, siapa yang lawan kita? Nggak ada. Tuhan bertakhta dalam kehidupan kita. Amin. Kita menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kenapa? Tuhan kita sangat luar biasa. Amin. Ya. Jangan tubuhmu dirusak oleh kehidupan yang salah. Tuhan inginkan kita, saudara, menjadi Kristen yang berbau harum. Memberikan dupa yang harum bagi Tuhan. Ya, jangan sampai kehidupan kita bau busuk di hadapan Tuhan. Saudara, biar saudara pakai parfum harganya berapa ratus miliar tetap aja busuk di hadapan Tuhan. Kenapa? Tubuhmu hidup di dalam dosa. Ya. Biarlah tubuhmu sebagai bait Allah dijaga sungguh-sungguh dan dupa harum bagi Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Amin. Biar Allah bertakhta dalam kehidupanmu. Amin. Maka saudaraku, Tuhan mengingatkan, ya saudara, jangan kita serupa dengan dunia ini. Itu ada beberapa poin. Pertama,
Yang dimaksud jangan menjadi serupa dengan dunia ini yaitu apa? Pola kehidupan. Ya, pola kehidupan. Betapa pentingnya kalau kita beribadah, nikmatilah ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Supaya pola kehidupan kita ini berubah. Amin. Jangan kau cari pendetanya, kau cari WL-nya, kau cari musiknya, terus gereja lagi. Mimbar dibuat panggung, dibuat show, ya macam-macam supaya banyak jemaat yang hadir, saudara. Dikasih makan apaan tuh jemaat nanti? Ya. Dan jemaat datang, seolah mimbar dibuat panggung, ya, saudara, show maupun rohani, saudara pulang nggak dapat apa-apa. Ya. Bergerejalah, beribadahlah dengan Tuhan sungguh-sungguh supaya kita ibadah mengandung janji Tuhan. Amin, supaya hidupmu terdapat firman, karena firman itu ada kuasa dan firman itu ada berkat dalam kehidupanmu. Amin. Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Segala ikatan iblis yang menjerat dalam kehidupan orang-orang Kristen dilepaskan oleh Tuhan, dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saya rindukan tidak ada satu orang pun di sini masih terikat oleh iblis. Harus dibebaskan, baik anak-anak muda, baik orang tua, dewasa muda, semuanya dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Maka saudara harus ingat, yang dimaksud jangan menjadi serupa dengan dunia itu yaitu pola kehidupan. Nah, Bapak mau tanya nih pada saudara nih. Apakah saudara saat ini sebagai orang Kristen masih suka nggak ke disco, ke klub malam? Nah, yang nggak ngomong tidak ini yang bahaya ini. Ya, saudara yang klub malam yang saudara udah kerja capek-capek, uang dimasukkan klub malam. Ya, istri anaknya nungguin. Ya, saudara. Atau istrinya klub malam, anaknya nungguin. Aduh. Janganlah kita seperti orang dunia. Ya, pola hidup seperti orang dunia, janganlah. Ya. Benar janji? Tidak pernah ke disco? Ragu saya nih. Benar nih. Kalau benar bertobat. Oh kan betul, amin. Nah, ya saudara, nggak apa-apa bertobat. Ya, Tuhan tuh datang ke dunia ini mencari orang-orang yang berdosa. Itu kita. Amin. Selagi masih nafas, bertobat. Sebelum di dalam peti. Ya. Men. Ya. Apakah, nah ini nih, Gereja Batak Indonesia, GBI. Apakah jemaat di tempat ini Gereja Batak Indonesia suka minum minuman keras? Suka alkohol, mabok? Suka? Suka lah. Apalagi ada RW. Ya. Kalau nggak mabuk Pak, bukan orang Medan. Bukan orang Manado. Bukan orang Ambon. Saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan melarang. Dari Jawa kayak dari mana saja. Jangan mabuk. Kalau mau mabuk minum air putih yang sebanyak-banyaknya. Paling mabuk ke kamar mandi terus kayak saya. Haleluya. Amin. Janji. Nggak boleh ke klub malam. Tidak boleh mabuk. Ya kasih tahu satu yang lain. Udah kasih tahu dong. Pak, jangan mabuk. Minum air putih aja yang banyak. Ya, saudara. Ayo. Siapa umat-umat Tuhan yang disayangin Tuhan di GBTSCC ini suka ke panti pijet plus. Kenapa istri saya nggak pernah plus? Karena istrimu nggak dikasih duit sih. Kalau plus kan dikasih duit, betul nggak? Kalau saudara nggak kasih duit, dicakar loh.
Maka saudara kalau mau pijet plus-plus, kasih aja istri duit. Nanti istri ngomong, Pak mau plus-plus yang model gimana? Mau model kucing? Mau model harimau? Atau mau kayak beruang? Komunikasilah dengan istri. Enggak dosa kok. Enggak ada yang amin. Enggak ada yang amin. Bosen Pak, bosen sama istri. Karena enggak ada roh Allah, enggak ada firman, maka kau bosen. Nah. Betul katanya tuh. Tapi kalau ada roh Allah, ada firman, suami muka kaya, istri muka kaya, mungkin penghasil lebih tinggi, makin mengasihi. Kalau ada roh Allah, itu benar saya bilang. Ya, mungkin istrimu nggak bekerja atau suamimu gajinya lebih kecil, mengasihi. Kenapa? Dua sudah menjadi satu. Dua sudah menjadi satu. Mana cincin nikahnya? Mana cincin nikahnya? Where is the ring? Mana cincin nikahnya? Masih sekolah Pak? Sampai kelas berapa? Haleluya. Madam? Pokoknya pengerja enggak pakai cincin, ya tahu sendiri nanti. Ayo dong. Amin. Saudara, kalau nggak pakai cincin, saya nggak pakai. Aduh, rasanya nggak enak, betul. Saudara, nggak enak. Karena ini janji ikatan. Amin. Kalau udah di sekolah, kami minta sama Tuhan supaya lulus. Amin. Maka hidupmu jangan cara kayak orang dunia. Pasti lulus. Dan cincinmu pulang bawa ijazah. Amin. Amin. Ya. Ayolah saling mengasihi. Karena hidup saya, ibu gak kerja. Dari dulu pas nikah gak boleh kerja. Memang dari muda gak pernah kerja. Ibu gak ada penghasilan, istri saya gak ada penghasilan. Tapi saudara, saya mengasihi. Benar-benar saya mengasihi. Dia nggak minta pun saya belikan apapun. Enggak Pak, enggak saya belikan. Kenapa? Saya harus merawat dia. Ya saudara, sampai nanti kami dipanggil Tuhan. Harus merawat, sedemikianlah. Kalau kita merawat keluarga, Tuhan akan merawat kita sebagai keluarga. Keluarga dia. Amin. Kalau kita merawat keluarga, kita tanggung jawab. Dan Tuhan akan merawat kita sebagai keluarga Kristus. Dia tanggung jawab. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Maka itu saling mengasihi. Amin. Apakah sampai saat ini orang Kristen masih mendapatkan uang dengan cara kekerasan, memeras orang, menakut-nakutin orang, menipu? Atau saudara terikat dengan judi supaya dapat keuntungan? Tidak boleh. Orang Kristen tidak boleh ingin mendapatkan uang dengan cara-cara menipu orang, ya, dengan kekerasan, keuntungan jadi judi. Judi mana pernah untung? Buntung iya. Ya. Bertobat. Ya. Biarpun bukan judi-judi yang mana, judi apa saja, gak boleh. Kartu remi, kartu domino. Ya, saudara gak boleh, apapun gak boleh. Dan jangan sampai siang ini hujan gak? Kalau gak hujan, gue bayar sekian. Kalau hujan, lu bayar. Itu judi. Gak boleh. Ya, gak boleh. Apapun tidak boleh. Bukan masuk di tempat perjudian. Apapun dijudikan itu tidak boleh. Setuju? Maka orang Kristen harus bertobat. Amin. Apakah sampai saat ini orang Kristen adalah orang yang temperamental? Adalah karakter yang mudah marah, emosi? Jawab sendiri. Siapa para istri? Tolong angkat tangan para istri. Yang nggak ngangkat tangan bahaya ini. Istri, saya mau tanya, suamimu masih temperamental nggak?
Oh, alhamdulillah. Bohong dosa lo. Sangat dosa. Ya. Sekarang para suami tolong angkat tangan. Apakah istrimu temperamental, marah? Enggak, Pak. Tapi ngambek, Pak. Enggak keluar-keluar kamar, Pak. Wah, mukanya. Enggak boleh. Amin. Jagalah hati, jagalah perkataan. Amin. Ya. Jadi manusia harus bertobat. Kan ada nyanyian deh, wahai apa? Mana dia kok? Ini pada rapture ya. Ada lagunya gimana Padam? Wahai Insyaallah. Ya, nggak apa-apa, lagu itu untuk kita bertobat. Insyaallah. Ya, amin. Ayo kasih tahu salam saya. Insyaallah. Ayo dong salam yang satu lain. Insyaallah, insyaallah. Anak-anak insyaallah ya. Haleluya. Amin. Amin. Maka tuh saudara harus mengasihi. Ya, ini hukumnya Tuhan loh saudara. Ini hukumnya Tuhan. Ya, tidak boleh marah-marah, nggak boleh emosi. Suatu ketika saudara mungkin capek, lelah, saudara agak naik temperamennya, ada kuasa Roh Kudus. Saudara langsung berdoa dan bahasa roh, saudara. Selamatkan bahtera rumah tanggamu, selamatkan. Selamatkan sekali lagi, selamatkan. Marah, saudara, kehilangan kontrol. Ya, saudara. Maka itu selamatkan rumah tanggamu. Tuhan memberkati engkau pada hari-hari tertentu, iblis pakai dengan apa? Emosimu marah-marah sampai terjadi KDRT. Saudara, ada suami mukul istri sampai babak belur, sampai divisum, sampai dilaporin polisi. Dan ada lagi si suami juga ya dikebukin sama istri, ya dibakar dan sebagainya. Kok bisa orang Kristen seperti itu ya? Saya jadi bingung juga. Kok bisa ya? Si suami nganiaya istri, istri bakar suami sampai ada macam-macam lah. Ya, macam-macam itu. Kok bisa gitu loh? Ya. Jawabannya memang bisa. Kenapa? Tidak dekat dengan Tuhan. Tidak ada firman Tuhan. Coba ada dekat dengan Tuhan, ada firman Tuhan dalam hidupnya. Pasti nggak akan mungkin itu terjadi. Maka itu kuncinya saudara. Setiap hari kita sebagai orang Kristen yang mau sejati atau yang sudah sejati, dipertahankan terus Kristen yang sejati. Supaya kita taat dan setia. Ambil waktu. Prioritaskan waktu buat Tuhan datang. Ambil jam doa, kau flat dengan Tuhan, kau datar dengan Tuhan. Bawa pujian penyembahanmu sebelum kau berdoa. Engkau orang Kristen harus seperti itu. Ya, ambillah waktu, prioritaskanlah waktu buat kita datang kepada Tuhan. Engkau berlutut dan kau flat datarlah kepada Tuhan, kau minta ampun. Dan kau bercermin kepada firman Tuhan. Ya. Setelah kau baca firman Tuhan, sesuai nggak sebelum kau baca firman atau hari kemarin, kelakuanmu, tingkah lakumu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Ya. Kalau tidak sesuai, saudara harus bertobat sungguh-sungguh, saudara. Hati-hati, game over umur kita ini, hati-hati. Saudara waspadai, sisa hidup kita waspadai, nafas terakhir kita bukan umur 70, 80, umur berapa saja Tuhan berkatakan kau berhenti. Lalu kau berhenti, tubuhmu menjadi debu, menjadi tanah, rohmu kemana? Dan saudara maukan berkat samain, saudara maukan berkat dari surga dalam Ulangan 28:12, saudara harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kalau saudara mau berkat surga, saudara datang kepada yang punya. Lakukan hidupmu yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka setiap umat-umat Tuhan harus punya Alkitab.
punya Alkitab. Setiap firman Tuhan harus, maksud saya, setiap umat Tuhan harus punya Alkitab. Harus punya. Kenapa? Waktu saudara prioritaskan hidupmu kepada Tuhan, kau ambil jam doa, kau memuji menyembah, kau minta kepada Tuhan, engkau angkat ini Alkitab. Tuhan, berbicaralah kepada saya. Tuhan, sampaikan firman-Mu melalui Alkitab ini. Saya lakukan sama ibu seperti itu. Tidak bisa melalui HP, melalui laptop saudara, Alkitab, angkat. Begitu saudara selesai amin, buka Alkitab itu. Tek. Di mana Tuhan akan bicara? Di pasal berapa, ayat berapa? Baca. Baca itu. Tuhan akan bicara melalui Alkitab itu. Dan bercerminlah dalam ayat itu. Dalam kehidupan kita. Tuhan akan banyak bicara melalui firman Tuhan. Bukan hanya hari Minggu saja, hari Selasa healing saudara. Setiap hari Tuhan tuh mau bicara kepada kita. Karena kita ini anak apa? Anak apa? Anak disayang. Anak ini dicintai. Dia mati buat kita. Amin. Amin. Lakukan saudaraku. Lakukan itu. Ya, kau ambil prioritas waktu buat Tuhan. Kau doa, kau minta ampun, kau muji sembah. Ya, kau datar pada Tuhan. Kau fokus, betul-betul kau fokus jam-jam itu. Dan kau Alkitab, kau angkat, dan Tuhan berbicaralah kepada saya. Buka itu Alkitab, tak, baca. Saudara banyak Tuhan bicara, banyak di situ. Kalau saudara nggak mengerti, karena saudara bukan sekolah teologi atau saudara bukan hamba Tuhan, saudara kau belilah Alkitab tuntunan itu. Di situ ada, baca. Ya, bukan untuk saudara khotbah, untuk menjadi cermin dalam kehidupanmu, untuk menjadi langkah kehidupanmu supaya nggak salah, untuk sebagai payung perlindungan dalam dirimu dan keluargamu. Amin, supaya engkau tidak serupa dengan dunia ini. Haleluya. Amin. Siapa yang mau melakukan? Diberkati saudara. Saya menjadi hamba Tuhan oleh karena itu. Oleh karena itu, saudara, jalan gak ada yang namanya mentok. Alkitab memberikan tuntunan pada kita. Amin. Ya. Nah, jika orang-orang Kristen hidupnya tidak berubah, ya sama aja saudara hidupnya serupa dengan dunia ini. Orang Kristen harus menyadari kehidupan. Ya, yang bagaimana yang layak atau tidaknya supaya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan kau mengandung dosa atau melahirkan dosa yang menguasai kehidupanmu. Melekat tinggal dalam tubuhmu. Tubuhmu itu adalah bait Allah. Jangan kau rusak bait Allah itu. Jangan sampai itu terjadi dan tidak perlu terjadi saudara. Maka saudara dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 17, pakailah perlengkapan senjata Allah. Yaitu ketopong selamatan, baju jira keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh, kasut kerelaan. Saudara, pergunakan itu. Amin. Yang kedua, yang dimaksud jangan menjadi serupa dengan dunia ini, yaitu firman Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak menjadi manusia apa? Putus asa, pesimis, penakut. Ya. Firman Tuhan memberikan kuasa dalam kita. Mengandung janji Tuhan itu berkat. Maka tinggallah dalam firman Tuhan. Segala tantangan cobaan selama Tuhan izinkan, saudara tahu, segala cobaan tantangan Tuhan izinkan, itu untuk membersihkan hidup kita. Untuk memurnikan roh jiwa dan tubuh kita, saudara, dari ujian itu. Maka bercerminlah dengan firman Tuhan itu. Kalau kita melekat kepada Tuhan, saudara, kita semakin dibersihkan sama Tuhan. Amin. Tadi jam pertama saya katakan, saudara, sesuai apa yang saya sampaikan hari ini. Saudara, pernahkah saya ilustrasikan layangan? Benar kan? Masih ingat? Ya. Kalau layangan, saudara,
Kalau anginnya lagi bagus, nggak perlu saudara orang menolongin kita, mundur dulu. Dari jauh. Oke, baru dilepas, baru kita tarik. Baru dia naik. Kalau anginnya bagus, tinggal kita kedet-kedet aja naik. Layangan masih berapa meter di ketinggian, anginnya masih kecil. Tapi kalau sudah tinggi, anginnya semakin kencang. Semakin, layangan semakin gini. Saudara, kita sebagai orang Kristen, kalau datar-datar biasa, kalau kita semakin melekat sama Tuhan, Tuhan itu maha tinggi, maha mulia. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin goncangannya semakin kenceng. Kristen yang sejati semakin goncangannya semakin kencang. Maka itu banyak orang yang pesimis, putus asa, merasa ini, merasa itu. Enggak saudara, jangan takut. Ya, semakin kita dekat dengan Tuhan, ada kuasa, ada perlindungan yang dari Tuhan. Untuk apa? Supaya kita dibersihkan. Orang melekat pada Tuhan tuh enggak gampang saudara. Amin. Amin. Ya, pengerjaan semakin dekat sama saya, semakin saudara, aduh nggak kuat, mundur aja deh, nggak kuat. Bagaimana mau dekat Tuhan? Ya, lebih gampang dekat Tuhan daripada dekat gembala. Enak aja, Tuhan nggak kelihatan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Maka segala ujian, masalah apapun, jangan takut. Selama Tuhan izinkan, di balik itu ada apa? Rencana yang indah, rencana yang besar yang Tuhan sedang mau siapkan buat saudara dan saya. Saudara. Supaya saudara dewasa. Kalau dewasa saudara diberkati, saudara nggak sombong. Karena goncangan itu. Dan saudara semakin melekat kepada Tuhan. Semakin kuat. Semakin sejati. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Siap? Siap? Semakin digoncangkan. Wah, harus siap. Mau berkat besar gak? Semakin mau dipromosikan gak? Ya. Bapak-bapak lawyer yang ada di sini, saya mau tanya, lawyer makin terkenal, semakin banyak serangan gak? Tanya aja lah, makin banyak, ya, makin diuji kualitasnya, professional quality enggak? Kalau professional quality semakin dahsyat, semakin fee-nya semakin wow, haleluya, betul ya Pak? Betul ya, haleluya. Lah bener dong, bener, saudara, bener, dan semua, saudara. Orang mau naik manajer, mau naik direktur, mau naik presiden direktur. Saudara, ujiannya, tanggung jawabnya semakin besar. Tapi penghasilannya, gajinya semakin mengikuti. Mana ada orang gaji menjadi pemimpin, terus gajinya seperti staf. Mana mungkin. Nggak mungkin, saudara. Maka itu saudara, kalau saudara mau berkat dari surga, semakin engkau diuji semakin harus kuat dan rendah hati. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya. Di dalam Mazmur 18 ayat yang kedua, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Amin. Jangan ada lagi orang Kristen tamak. Jangan lagi ada orang Kristen sombong. Jangan menjadi orang Kristen yang paling benar. Ya, saudara jangan melupakan diri sendiri. Artinya saudara tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan. Jadi saudara jangan lupa diri. Saudara harus sadar kita. Amin. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan. Tuhan meminta kepada kita berjaga-jagalah. Ya, saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 10a, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Saudara hati-hati itu. Iblis nggak takut orang yang punya
kekayaan. Orang yang punya pangkat yang tinggi sekalipun, punya jabatan posisi penting, kaya, sarjana, apalagi teologi ya, nggak takut iblis. Nggak takut. Iblis tetap mencuri, membunuh, membinasakan siapa yang bisa dicuri, dibunuh, dibinasakan. Ya. Kekuatan iblis, kuasa iblis tidak akan, ya saudara, bisa mencuri, membunuh, membinasakan bagi orang-orang Kristen yang ada firman Tuhan di dalam. Amin. Ya saudara, iblis paling takut dan dia akan lari dalam kehidupan orang Kristen yang sejati karena ada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan mengalahkan segala-galanya. Amin. Ya, firman Tuhan di atas dari segala apapun manusia miliki. Jabatan, posisi, kekayaan, deposito di mana, saudara, nggak ada apa-apanya itu. Firman Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Maka milikilah firman Tuhan dalam kehidupan saudara, supaya iblis tidak mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, supaya engkau nggak dibawa hidup serupa dengan dunia ini. Ya, supaya engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, engkau tetap jalan Kristus. Sekali Yesus tetap Yesus, selama-lamanya Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Nanti saudara, kalau saudara lakukan ini, saudara lihat. Saudara lihat aja kehidupan saudara. Semakin naik. Sesuai dengan Ulangan 28. Bukan turun. Tapi kalau enggak melakukan ini, saudara baca dalam Ulangan 28 ayat 15, saudara baca, kutuk terjadi. Apa dikerjakan, saudara tertutup. Atau mendapatkan sesuatu habis begitu saja, enggak dinikmati. Maka itu jadilah Kristen yang sejati. Supaya engkau tetap setia dan taat sampai akhir hidup kita, atau Tuhan memanggil kita, atau Tuhan datang menjemput kita. Amin. Siap diberkati. Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita. Shalom. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati melalui firman Tuhan hari ini? Puji Tuhan. Ya, saya kira Tuhan kita hidup. Saya percaya melalui firman yang disampaikan Karayon kita Pak Heron, pasti Tuhan berbicara sama kita. Ya, tergantung kita merespon, bagaimana kita merespon hidup kita, karena kita tahu hidup kita. Ya. Dan tadi saya pagi baru dapat renungan saat teduh. Karena kalau saya tiap hari ada jam doa. Sekalipun saya dalam marketplace, sekalipun saya sebagai dosen di STT, saya sibuknya luar biasa, tapi ada satu hal, saya tetap punya jam doa. Ya, itu yang saya nggak hilang. Saya punya jam doa. Saya punya saat teduh dengan Tuhan, berduaan sama Tuhan. Jadi ketika saya masuk dalam ranah apapun, dalam pendidikan, dalam marketplace, saya tetap bersama Tuhan. Ya. Yang kedua tadi kan Pak Heron bilang pola hidup. Ini saya mau kasih nasihat saat teduh saya tadi pagi. Saya dapat satu kata-kata dari sorga. Gaya hidup yang tidak baik jangan dipertahankan. Tapi gaya hidup yang baik juga jangan dilupakan. Banyak orang yang mempertahankan gaya hidupnya. Sudah tahu ini menyusahkan orang, tidak jadi berkat buat orang, tapi dipertahankan, diulang-ulang polanya. Tapi ada gaya hidup yang sudah dikasih tahu hamba-hamba Tuhan, dikasih tahu sama orang-orangnya Tuhan, bukannya dilakukan tapi dilupakan. Jadi saya mau kasih tahu, tadi saat teduh tadi pagi saya dapat itu. Saya sebagai bapak rohani di tempat ini, saya mau jemaat dan pengerja tempat ini diperbaharui pola pikirnya dengan pola pikir Kristus. Kan mau dapat berkat baru, kan mau masuk ke langit baru, kan kita mau punya tempat di Yerusalem baru. Pikiran kita harus diperbaharui. Ingat ya, gaya hidup yang lama jangan dipertahankan. Gaya hidup yang tidak baik jangan dipertahankan. Gantikan dengan gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya percaya ketika firman Tuhan itu hidup, kita punya jam doa, firman Tuhan itu melekat. Percaya deh, nggak usah kita kejar kesuksesan. Karena kesuksesan itu, berkat itu akan diperintahkan Tuhan mengikuti kita, mengejar kita. Ya. Kalau ada ujian dalam hidup, itu baru ujian kecil untuk next level. Kalau belum lewat, kita nggak akan bisa masuk ke next level. Jadi saya kasih tahu, apapun yang terjadi, jadilah Kristen sejati yang setia dan taat.
tentunya kualitasnya teruji, terbukti melalui proses dari hidup. Kita nggak bisa sendirian, kita nggak bisa punya kekuatan sendiri untuk menghadapi itu. Kita butuh komunitas dalam kebenaran, kita butuh doa rame-rame, kita butuh perisai. Yang keempat, lebih lagi kita butuh Tuhan. Gitu. Kenapa? Tanpa Tuhan nggak bisa ada komunitas. Tanpa Tuhan nggak bisa ada perisai. Tanpa Tuhan kita nggak punya kuasa. Segala-galanya adalah melalui Tuhan. Jadi kita yang hidup, lakukan firman Tuhan. Ada jam doa. Ingat kata-kata tadi, ada jam doa. Tiap hari pastikan kita ada jam doa. Ya. Yang bersepakat katakan amin. Oke, ya. Saya mau buka satu ayat, Efesus 5 ayat 33. Ini pesan Tuhan kuat ini. Efesus 5 ayat 33. Multimedia bisa tolong ditampilkan. Tambahan sedikit ya, biar nyambung firman hari ini. Efesus 5 ayat 33. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya mau kasih tahu, selama saya jadi hamba Tuhan melayani, serangan terbesar adalah melalui keluarga. Saya kasih tahu. Ini dalam pelayanan. Tapi ini akan terjadi ketika kita akan mengalami promosi Tuhan. Kenapa iblis menyerang keluarga? Karena keluarga adalah orang terdekat. Dan keluarga itu ketika kita luka, pasti pasangan kita juga ikut luka. Ketika kita sakit, pasti pasangan kita juga ikut sakit. Iblis bermain-main di situ karena Yohanes 10 mengatakan iblis itu sifatnya mencuri, membunuh, akhirnya membinasakan. Jadi jangan tertipu dengan iblis. Ingat, iblis juga belajar firman ya, lebih rajin daripada kita. Makanya Yesus dicobai melalui firman oleh iblis. Jadi jangan putar balikan firman kalau belum mengerti firman, karena iblis akan bermain-main dengan firman. Gitu. Hati-hati di situ. Ya. Kita jarang baca firman, iblis sudah tahu firman. Beribu-ribu tahun yang lalu dia sudah baca firman. Udah hatam, udah habis dia. Kita belajar firman aja cuma seminggu sekali kalau di gereja. Atau lewat medsos kalau lewat, wah ada ayat nih bagus. Tidak tiap hari baca firman dan ada jam doa. Itu bahaya tuh, makanya anak Tuhan gampang diserang. Nah ketika diserang, mulai dibikin linglung sama iblis. Dicuri dulu. Habis dicuri, dibunuh. Setelah dibunuh mati, dibinasakan. Itu dia. Setelah kita mati, kita mau kemana? Tuhan kasih kesempatan kita untuk bertobat. Jangan sampai kita mati selama-lamanya. Tuhan Yesus tuh baik, masih ada kesempatan untuk bertobat. Jadi saya sampaikan hari ini. Pastikan kita punya jam doa. Itu masalah apapun. Saya bukan gembala gak pernah ribut sama istri saya. Gak pernah ribut sama anak saya. Enggak, boleh tanya keluarga saya. Tapi ketika saya ada masalah, apa yang saya lakukan? Saya berdiam diri, saya doa sama Tuhan. Saya bukan menyalahkan pasangan saya tidak pernah menyalahkan anak-anak saya, tapi saya koreksi bercermin diri. Apakah ada yang salah dengan saya? Sebelum saya menyalahkan orang lain. Jadi dasarnya apa? Lagi-lagi firman Tuhan. Jadi kalau kalian mau mendapat berkat yang baru dari Tuhan, pastikan pola pikir kita menjadi baru. Diperbarui melalui firman Tuhan. Ada jam doa, ada firman Tuhan. Hidup ini gak gampang untuk dilalui. Tapi bersama Tuhan, pasti kita keluar sebagai pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat dari sorga, katakan amin. Sampai hari Minggu dan Yesus berkati. Shalom.